Kalian semua sedang mendengarkan gue, Iman Yosa, di podcast kita. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Masih sanggup untuk rebahan untuk lebih lama? Atau jiwa kita sudah memberontak untuk segera bangun dan pergi menemui teman-teman kita? Ya, bersabarlah. Memang kita sedang berada di situasi pandemik yang mungkin kita nggak tahu kapan ini akan segera selesai, tapi ayo kita sama-sama untuk menjalankan pesan dari Kementerian Kesehatan dari negara kita, di mana kita harus mementingkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan untuk itu gak lupa juga kita harus saling berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera selesai dan kita kembali melakukan atau mengerjakan aktivitas-aktivitas semula yang membuat kita menjadi gak separah ini gitu kan, yang dulunya kita aktif di mungkin yang ikut organisasi di kampus atau di sekolah bisa balik ke organisasinya dan bisa saling bercanda lagi dengan teman-temannya, atau yang lagi PDKT dengan pasangannya bisa balik PDKT lagi, dan ya mungkin yang lagi galau bisa langsung diselesaikan secara langsung ya, karena lockdown ini membuat kita menjadi terhalang untuk saling bertemu. Oke. Nah, bicara dengan PDKT, jadi di episode yang keempat ini, jadi gue mau bahas tentang gimana caranya agar PDKT kita gitu ke pasangan, atau lebih tepatnya ke cewek sih ya, karena yang paling banyak melakukan hal ini adalah kaum pria seperti gue untuk mendekatkan pasangan atau calon pasangan kita di kemudian hari, atau malah sekarang yang ada yang lagi PDKT nih yang sedang mendengarkan podcast kita. Kalian tepat banget, kalian berada di podcast yang sangat tepat. Oke, jadi bahasan podcast kali ini, jadi gue mau bahas tentang cara-cara elegan atau cara yang beda untuk buat PDKT ke pasangan kita agar lebih mantep gitu ya, agar lebih terkesan beda gitu dan gak terkesan norak gitu ya. Dan ini adalah gue dapatkan dari author yaitu Ernia Karnia. Dan ketika kita lagi suka dengan pasangan kita, atau misalkan ke cewek gitu yang kita incar di sekolah atau di kampus-kampus atau bahkan di tempat kita kerja gitu, dan yang perlu gue pastiin adalah cepet cari tahu tentang status dia. Kalau memang dia sedang single, tunggu apa lagi? Ini saatnya kalian untuk PDKT ke dia gitu kan. Tapi jangan asal main PDKT aja, karena itu malah bisa bikin misi pendekatan kalian itu jadi gagal alias gatot gitu, gagal total gitu kan. Dan ujung-ujungnya si cewek yang kamu suka itu malah bakal kabur gitu, karena ilfil ngelihat sikap dan perilaku kamu yang udah ngebosenin padahal masih di masa PDKT gitu. Dan langsung aja, jadi ada beberapa cara dan tips yang akan gue bagikan untuk kalian yang sedang atau ingin melakukan PDKT ke pasangan kalian. Jadi yang pertama itu, kalian harus cari tahu informasi tentang dia atau calon pasangan kalian dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang baik gimana sih maksudnya? Dan kalau kamu suka dengan teman kamu misalkan, ya pasti akan lebih mudah ya untuk cari informasinya, karena kita sering ketemu dia dan gampang gitu nanyanya dengan teman kita yang deket sama dia juga gitu. Tapi kalau belum kenal sama dia secara personal, misalnya nih kamu ketemu di mana, misal lagi main di KFC atau di mall-mall gitu kan, lagi di cafe, kamu satu sekolah atau dia atau kampus tapi beda kelas gitu misalnya, kamu harus berusaha lebih ekstra. Kenapa? Kamu bisa mendekatinya dengan cara ikutan kegiatan yang apa yang dia lakuin. Misalkan kayak dia ngikutin UKM
musik. Nah, kamu bisa gabung juga di UKM itu agar ya lebih dekat gitu kan. Jadi asik, tapi ya jangan buru-buru gitu. Kalian harus cari informasinya dulu. Bisa juga cari kesempatan dengan ngobrol dan ngunjungin tempat di mana si calon pasangan kalian ini sering nongkrong atau sering main kemana, dan kalian bisa berkunjung juga gitu, dan ya basa-basi lah ngobrol gitu kan. Sebisa mungkin minta nomor kontaknya langsung aja gitu. Jadi jangan terlalu lama juga, tapi jangan terlalu berani juga. Misalkan langsung ketemu langsung minta, dan kita lihat juga kalau misalkan dianya care sama kita saat kita ngajak kenalan ke dia, ya nggak ada salahnya sih kalau langsung minta kontaknya gitu kan. Tapi ya harusnya kita harus ngeliat dulu mimik dan muka dia tuh gimana. Kalau misalkan mimik atau gestur dari muka dia meyakinkan bahwa dia bakal care sama kita, langsung aja, nggak perlu pakai lama supaya nggak ketikung dengan orang lain. Apalagi orang-orang zaman sekarang kan temen juga gampang gitu ngedeketin calon pasangan kita gitu kan. Tiba-tiba PDKT kita gagal gara-gara teman sendiri gitu kan. Itu kan kacau banget gitu. Dan yang kedua, hubungi dia secukupnya, jangan terlalu agresif. Dan hal ini adalah yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang baru melakukan PDKT. Cewek itu memang suka diperhatiin, tapi catatan ya, jangan berlebihan atau agresif. Hubungin dia itu di waktu-waktu yang tepat, jangan keseringan. Saat kamu nelpon, jangan menuntut bicara terlalu lama. Ya dia bakalan bosan gitu kan, karena kalian juga baru ketemu gitu. Waktu kamu SMS atau chat gitu, jangan marah kalau dia nggak langsung bales. Berarti dia memang orangnya yang nggak gampang nerima orang gitu, dan itu membuat kalian menjadi lebih penasaran. Harusnya kan ini menjadi sebuah tantangan gitu untuk ngedapetin dia. Dan kalau kamu sudah beberapa hari nggak lihat dia di sekolah atau di kampus atau di tempat kalian sering bertemu, jangan seruduk-seruduk gitu, langsung investigasi sahabatnya gitu, kayak langsung nanya ke kawan dia kemana sih, dia gini. Dan itu yang bakal buat si calon pasangan kalian itu jadi risih gitu. Selanjutnya yang ketiga, jangan terlalu sering tanya. Kalau misalkan kamu ngechat dia, chatting dia terus dibalas gitu, jangan terlalu sering nanya lagi di mana, lagi ngapain, sama siapa aja. Itu pertanyaan yang sangat klasik ya kalau kata gue. Dan bukan saatnya lagi PDKT dengan cara-cara klasik kayak gitu, itu udah kayak norak gitu. Jangan keseringan menyergapnya dengan pertanyaan lagi di mana, ngapain, sama siapa. Itu tuh kalau kamu lagi PDKT dan terlalu sering nanyain hal-hal yang kayak gitu, dia cuman nganggap kamu kayak bapak kosannya atau malah kayak orang tuanya gitu. Masa baru PDKT aja udah harus wajib lapor gitu kan. Dan sebenarnya boleh aja sih nanya tentang di mana, kayak ngapain gitu. Namanya juga kamu terus mikirin dia gitu kan, kayak lo nggak bisa tidur kalau nggak dengar kabar dia gitu seharian gitu kan. Ya namanya PDKT kan ya gitulah. Kalian juga pasti sering gitu merasakan kayak hal-hal yang kayak gini gitu. Tapi ingat, jangan pernah terlalu agresif. Oke? Di poin selanjutnya, jangan terlalu banyak komentar tentang penampilannya. Karena kalian masih PDKT, kalian harus terima apa yang dia pakai, apa yang dia lakuin. Kalian jangan terlalu banyak mengatur. Sebagai cowok nih, belum tentu kamu paham gitu kan tentang style atau gaya dari baju cewek tersebut. Kalau kamu nggak terlalu familiar atau dengan model-model baju yang sebenarnya kamu nggak terlalu banyak paham gitu yang lagi dipakai, jangan langsung komentar aneh-aneh gitu kan. Kayak kalaupun memang menurut lo bajunya aneh, goda aja sekenanya gitu lah, kayak goda dia kayak kamu lebih bagus pakai ini deh. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Dan jangan sampai bikin gebetan kamu atau calon PDKT kamu itu ngerasa gak pede dan malu karena di komen dari kamu. Dan apalagi kalau sebenarnya dia dandan buat lo, ketika lo ngajak ketemu dia terus dia dandan terus lo komen itu alisnya mencong, dan itu bakal bikin malu kan. Dan itu yang bakal bikin dia gak mau lagi ketemu sama lo gitu. Dan di poin selanjutnya nih, kalau dia nolak permintaan lo, jangan maksa. Why? Sekalinya dia bilang gak bisa, artinya dia memang gak bisa.
Mungkin saat lo menghubungi dia gitu untuk minta izin ke orang tuanya, ke rumahnya, dia memang lagi keluar nemenin ibunya ke mall gitu kan, apalagi ke pasar. Nah kalau udah kayak gitu jangan sekali-sekali tanya, oh kapan selesainya gitu, kayak dia lagi nganterin maknya ke pasar atau ibunya ke pasar. Terus lu tanya, kapan selesainya, kapan aku bisa ke rumah. Nah, kalau udah beres aku kesana boleh gitu kan. Oh lagi sibuk ya, boleh dong 1 jam lagi udah selesai, hehe gitu kan, sampai ketawa gitu. Kalau lo semua ngelakuin hal itu, kesannya lo bakal kayak ngerasa maksa ke dia gitu. Kalau lo semua PDKT-nya kayak gitu, kalau emang bener kayak gitu, harusnya kamu pede aja. Sebenarnya dia pasti mau ketemu sama lo kalau emang dia mau ya. Tapi kalau memang dia lagi nggak punya waktu, dia nggak akan punya niat untuk menghindar dari lo. Tapi kalau memang dia udah bener-bener kebukti menghindar dari lo, ya nggak usah maksa lagi sih, saran gue. Nggak perlu lah berusaha, karena nggak cuma satu, ada 7 miliar lebih wanita yang memang pantas diperjuangkan dan perlu dikejar gitu. Lalu yang terakhir nih, jangan maksa nganter dan ngejemput dia. Meskipun niat kamu baik gitu ya, mau ngejemput atau mengantar dia kemana dia pergi gitu. Kalau dia nolak tawaran lo, ya terima aja. Mungkin dia emang lagi ke tempat bareng teman-temannya. Perlu kita garis bawahin ya, saat kita lagi PDKT sama si cewek, jangan sekali-sekali maksa dia. Termasuk untuk urusan si cewek ini nih. Misal si cowok kan udah jadi pacar aja nggak boleh kan maksa-maksa pasangannya, dan suami nggak boleh sembarangan maksa-maksa istrinya. Jadi lu siapa? Lu aja belum jadi pasangan dia gitu kan. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa ketika kita sudah berhasil PDKT, lu udah berhasil memiliki dia seutuhnya gitu. Lu berhak maksa dia, lu berhak marahin dia, dan itu nggak boleh. Dan itu sangat dilarang, karena kita bukan siapa-siapa. Kita cuman memiliki sedikit dari hati dia gitu. Dan dia juga punya hak untuk kemana-mana, punya hak untuk pergi dengan teman-temannya, punya hak untuk bahagia juga, nggak cuma sama lo doang gitu. Dan mungkin itu aja sih ya tentang tips-tipsnya yang gue mau bagikan. Sebenarnya masih ada lagi, mungkin bakalan gue buat di sesi selanjutnya, di sesi yang kedua nanti. Dan pesannya sih ya, berhasil atau enggaknya kamu memenangkan hati cewek atau pasangan idaman kamu, itu tergantung dari cara PDKT kamu. Makanya jangan asal main PDKT aja gitu kan. Pastikan cara lo itu elegan. Kalau udah gitu, kesempatan lo buat ngedapetin dia atau pengen punya pacar itu gak akan gagal. Dan semoga tips-tips yang gue bagikan ini bisa bermanfaat dan membantu proses PDKT kalian. Dan jangan lupa terus semangat dan jangan menyerah. Oke, thank you udah ngedengerin podcast kita. Dan di sesi yang pertama ini mungkin sampai di sini aja. Dan mungkin besok atau lusa akan gue upload lagi tentang sesi yang kedua. Oke, thank you. Sampai jumpa di sesi yang kedua. Bye-bye.